Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Edi News yang selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi Edi News menyapa teman-teman semua setelah sekian lama tidak memberikan kabar berita apapun oleh karena alasan tertentu. Untuk informasi yang ingin Edi News sampaikan yaitu terkait tes kemampuan akademik atau TKA bagi murid SMA, SMK atau sederajat, yang mana sesuai jadwal TKA akan dilaksanakan dalam 2 gelombang pada bulan November 2025. Gelombang utama tanggal 3-4 November 2025 dan gelombang kedua tanggal 5-6 November 2025. Kenapa sih harus ada TKA? Ya, tes kemampuan akademik atau TKA dilatar belakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar. Tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian terstandar pada beberapa tahun terakhir menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan muncul terutama pada situasi ketika perbandingan capaian akademik murid yang berasal dari satuan pendidikan dilakukan, seperti pada proses seleksi. Pada situasi seleksi yang didasarkan pada data dari hasil penilaian masing-masing satuan pendidikan, misalnya data rapor, menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan. Berbicara tentang seleksi yang didasarkan dari data nilai raport yang menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan, maka sekarang kita fokus pada TKA bagi murid-murid SMA, SMK atau sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ya, nilai TKA menjadi syarat wajib SNBP 2026. Apa artinya bagi murid? Pada SNBP 2026 muncul ketentuan baru yang menetapkan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai syarat wajib bagi siswa yang ingin mendaftar jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tentunya, diberlakukannya nilai TKA pasti memiliki tujuan. Penerapan nilai TKA bukan sekedar menambah syarat seleksi. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan ini. Di antaranya, meningkatkan keadilan seleksi dengan menyediakan instrumen yang sama untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian, memastikan integritas nilai raport sehingga tidak ada lagi perbedaan mencolok akibat perbedaan standar sekolah. Lalu, mendorong siswa lebih serius belajar sejak awal, tidak hanya mengandalkan nilai raport. Berikutnya, memberi perguruan tinggi negeri data lebih objektif untuk mempertimbangkan kelayakan calon mahasiswa. Lalu apa hubungannya dengan SNBP tahun sebelumnya? Tidak dipungkiri bahwa SNBP tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggunakan nilai raport, banyak sekolah-sekolah yang sengaja memberikan atau bahkan mengubah nilai raport lebih tinggi bagi murid-murid yang eligible mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP dengan tujuan agar murid-murid tersebut lolos SNBP. Oleh karena itu, dengan adanya TKA, proses seleksi diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaring siswa dengan kemampuan akademik terbaik. Maka, bagi teman-teman Edi News, murid-murid SMA, SMK atau sederajat yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, bersiap-siaplah untuk mengikuti TKA dengan baik. Semoga cita-cita kalian semua masuk perguruan tinggi negeri tercapai. Lalu, mengapa TKA penting? Karena TKA bukan hanya sebagai alat ukur akademik, tapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan terhadap capaian hasil belajar yang selama ini terasa tidak merata antar satuan pendidikan. TKA membantu
melengkapi penilaian satuan pendidikan dengan asesmen yang objektif dan terstandar, sehingga hasil belajar murid dapat dibandingkan secara lebih adil. Baik teman-teman EdiNews, kiranya ini saja info yang ingin EdiNews sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.